Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifda Nasyatul Atiyah dengan NIM 422221004. Saya dari Program Studi Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pariwisata minat khusus. Pariwisata minat khusus adalah jenis pariwisata di mana wisatawan melakukan perjalanan untuk tujuan tertentu, seperti mengalami budaya baru, berpartisipasi dalam aktivitas fisik, atau mempelajari minat tertentu. Tujuan dari pembelajaran pariwisata minat khusus ialah yang pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pariwisata minat khusus. Dari definisi ruang lingkup, jenis-jenis pariwisata minat khusus seperti wisata petualangan, wisata kuliner, ataupun wisata budaya, karakteristik dan kebutuhan wisata minat khusus, tren dan perkembangan terbaru dalam pariwisata minat khusus. Yang kedua, pengembangan keterampilan dan kemampuan dalam perencanaan dan pengembangan, pemasaran serta promosi, pengelolaan dan operasional wisata, pemanduan wisata minat khusus. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan kepedulian tentang potensi dan manfaat pariwisata minat khusus, dampak pariwisata, prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Yang keempat ialah mempersiapkan mahasiswa untuk bekerja di industri pariwisata, mengembangkan usaha pariwisata minat khusus, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata minat khusus. Secara umum, mata kuliah pariwisata minat khusus diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja di bidang pariwisata minat khusus, meningkatkan daya saing industri pariwisata Indonesia, mendorong dan pengembangan pariwisata minat khusus yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, mata kuliah ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat dan kegemaran mahasiswa terhadap pariwisata minat khusus, membuka wawasan wisata tentang berbagai jenis wisata yang ada, dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat. Sekian, itu adalah pembahasan dari pertemuan pertama mengenai pariwisata minat khusus. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifda Nasyatul Atiyah dengan NIM 422221004 dari Prodi Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pariwisata minat khusus pertemuan 3 dan pertemuan 4. Pariwisata minat khusus adalah pariwisata di mana wisatawan melakukan perjalanan untuk mempelajari dan mendapatkan pengalaman baru tentang suatu hal di daerah yang dikunjungi. Beberapa ciri-ciri pariwisata minat khusus harus memiliki minat yang spesifik seperti budaya, alam, petualangan, atau kuliner. Yang kedua, kegiatan yang tidak biasa. Kegiatan yang dilakukan dalam pariwisata minat khusus umumnya tidak dilakukan oleh wisatawan pada umumnya. Yang ketiga, motivasi. Untuk wisatawan, minat khusus adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Selanjutnya ada durasi. Durasi wisata minat khusus dapat bervariasi dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Yang terakhir ada biaya. Biaya wisata minat khusus umumnya lebih mahal daripada wisata biasa. Berikutnya, beberapa konsep kunci dalam pariwisata minat khusus. Yang pertama adalah kebutuhan spesifik. Wisatawan minat khusus memiliki minat dan kebutuhan yang spesifik, seperti budaya, alam, petualangan, kuliner, ataupun sejarah. Minat ini dapat menjadi hobi, profesi, atau simply rasa ingin tahu yang ingin dipelajari lebih lanjut. Yang kedua, pengalaman mendalam dan personal. Wisata minat khusus dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan personal kepada wisatawannya. Pengalaman ini memungkinkan wisatawan untuk belajar lebih banyak tentang minat mereka yang mendapatkan pengalaman autentik. Yang ketiga, keunikan dan orisinalitas. Wisata minat khusus menawarkan kegiatan dan atraksi yang unik dan orisinal. Hari ini dapat berupa mengunjungi tempat-tempat yang jarang dikunjungi wisata massal. Yang keempat, motivasi dan kepuasan. Motivasi utama ialah untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Kepuasan ini
khusus diperoleh dari pembelajaran sesuatu yang baru, mengembalikan keterampilan, dan mendapatkan pengalaman yang autentik. Yang kelima, ada durasi dan biaya. Durasi wisata minat khusus yang bervariasi hingga biaya yang lebih mahal daripada wisata biasa. Sekian, itu adalah pembahasan pertemuan 3 dan pertemuan 4 mengenai pariwisata minat khusus. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifda Nasyatul Atiyah dengan NIM 422221004 dari Program Studi Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan kelima tentang pariwisata minat khusus. Beberapa faktor pendorong pengembangan pariwisata minat khusus. Yang pertama, permintaan dari wisatawan. Meningkatnya permintaan wisatawan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih unik, autentik, dan personal. Wisatawan ingin mempelajari lebih banyak tentang budaya, alam, dan sejarah. Wisatawan ingin mendapatkan pengalaman yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Yang kedua, ada keunggulan kompetitif. Wisata minat khusus dapat menjadi keunggulan dan kompetitif bagi suatu daerah. Hal ini dapat membantu daerah tersebut untuk menarik wisatawan yang berbeda dari wisatawan massal. Wisata minat khusus dapat membantu daerah tersebut untuk mendefinisikan produk wisatanya. Yang ketiga, potensi ekonomi. Wisata minat khusus dapat memberikan manfaat ekonomi bagi suatu daerah. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, pelestarian budaya dan alam. Wisata minat khusus dapat membantu untuk melestarikan budaya dan alam setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya budaya dan alam setempat. Wisata minat khusus dapat membantu untuk pengembangan wisata yang berkelanjutan. Yang kelima, ada dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah diperlukan untuk pengembangan pariwisata minat khusus. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan infrastruktur, promosi, dan pelatihan. Berikut beberapa manfaat pengembangan pariwisata minat khusus. Yang pertama, ada manfaat ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan daerah. Wisata minat khusus dapat menarik wisatawan yang memiliki minat khusus sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Juga menciptakan lapangan kerja. Dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata seperti pemandu wisata, staf hotel, dan pengusaha lokal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manfaat ekonomi dari pariwisata minat khusus dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Juga ada manfaat sosial, yaitu melestarikan budaya dan alam. Wisata minat khusus dapat membantu melestarikan budaya dan alam setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran wisatawan tentang pentingnya budaya dan alam setempat. Juga mengembangkan wisata yang berkelanjutan. Wisata minat khusus dapat membantu mengembangkan wisata yang berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengembangan minat khusus juga dapat meningkatkan partisipasi dalam masyarakat. Sekian, itu adalah penjelasan dari pertemuan kelima pariwisata minat khusus. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifda Nasyatul Atiyah dengan NIM 422221004 dari Program Studi Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pariwisata minat khusus pertemuan ke-6. Berikut beberapa langkah-langkah pengembangan dan menjaga keberlangsungan pariwisata minat khusus. Yang pertama, perencanaan dan pengembangan, ialah melakukan riset pasar. Pentingnya untuk memahami minat dan kebutuhan wisatawan. Riset pasar dapat dilakukan dengan survei, wawancara, atau analisis data. Yang kedua, mengembangkan produk wisata yang sesuai. Produk wisata harus dirancang untuk memenuhi minat dan kebutuhan wisatawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan berbagai jenis kegiatan, atraksi, dan akomodasi. Yang ketiga, membangun infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang memadai
diperlukan untuk mendukung wisatawan minat khusus seperti jalan, transportasi, dan telekomunikasi. Yang keempat, ada membangun sumber daya manusia. Perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat setempat dalam melayani wisata minat khusus. Yang kelima, ada promosi wisata minat khusus. Promosi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti internet, media sosial, dan pameran wisata. Dan untuk menjaga keberlangsungan pariwisata minat khusus, yang pertama ada melestarikan budaya dan alam. Pentingnya untuk menjaga budaya dan alam setempat agar tetap menarik bagi wisatawan. Yang kedua ada memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, membatasi jumlah wisatawan. Batasan jumlah wisatawan dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan dan budaya. Yang keempat, ada melibatkan masyarakat setempat. Masyarakat setempat harus dilibatkan dalam proses pengembangan dan pengelolaan wisata minat khusus. Yang kelima dan terakhir ialah memantau dan mengevaluasi dampak wisata minat khusus. Pentingnya untuk memantau dan mengevaluasi dampak wisata minat khusus terhadap lingkungan dan sosial. Itu tadi penjelasan tentang pariwisata minat khusus pertemuan ke-6. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifdan Nasyatul Atiyah dengan NIM 422221004 dari Program Studi Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang pariwisata minat khusus pertemuan kedua dan pertemuan ketujuh. Saya akan menjelaskan mengenai Balai Kota Madiun. Balai Kota Madiun menjadi salah satu wisata budaya karena beberapa alasan. Yang pertama ialah nilai sejarah. Dibangun pada tahun 1925, Balai Kota Madiun merupakan salah satu contoh arsitektur kolonial Belanda yang masih terawat dengan baik di Jawa Timur. Bangunan ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena pernah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Kota Madiun. Yang kedua ialah arsitektur. Balai Kota Madiun memiliki arsitektur yang indah dan unik dengan perpaduan gaya Art Deco dan neoklasik. Bangunan ini memiliki fasad yang megah dengan dekorasi yang detail dan rumit. Interior Balai Kota Madiun juga tidak kalah menarik dengan berbagai ornamen dan dekorasi yang bergaya klasik. Yang ketiga adalah fungsi. Selain sebagai kota pemerintahan, Balai Kota Madiun juga difungsikan sebagai tempat wisata budaya. Di sini terdapat museum penyimpanan berbagai koleksi benda-benda bersejarah dan budaya Kota Madiun. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai pertunjukan seni dan budaya di Balai Kota Madiun. Yang keempat adalah lokasi. Balai Kota Madiun terletak di pusat kota sehingga mudah diakses oleh wisatawan. Balai Kota Madiun juga memiliki lokasi yang strategis, menjadikan tempat ini ideal untuk mempelajari sejarah dan budaya Kota Madiun. Mengapa orang mengunjungi Balai Kota Madiun? Beberapa alasannya diantaranya wisata budaya. Balai Kota Madiun merupakan salah satu bangunan bersejarah dengan arsitektur yang indah dan unik. Pengunjung dapat mempelajari sejarah Kota Madiun melalui museum yang terdapat di Balai Kota. Balai Kota Madiun juga sering mengadakan pertunjukan seni dan budaya yang menarik untuk ditonton. Yang kedua ada wisata keluarga. Balai Kota Madiun merupakan tempat yang ideal untuk wisata keluarga.
Terdapat taman bermain anak di halaman balai kota yang nyaman dan aman. Pengunjung juga dapat bersantai dan menikmati suasana taman yang indah. Yang ketiga adalah fasilitas. Balai Kota Madiun menyediakan berbagai fasilitas untuk pengunjung seperti toilet, tempat parkir, dan wifi gratis. Terdapat kafe dan restoran di sekitar balai kota yang dapat dikunjungi oleh pengunjung. Yang selanjutnya ialah lokasi yang terletak di pusat kota sehingga mudah diakses. Balai Kota Madiun juga berada di dekat berbagai tempat wisata lainnya di Kota Madiun. Sekian, itu tadi penjelasan mengenai pertemuan 2 dan pertemuan 7. Terima kasih.